Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya tegak di atas agama Islam ini sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik kawan-kawan semua, untuk pertemuan kedua ini ya, saya akan sampaikan tentang beberapa materi dasar ya, pokok tentang psikologi Islami ya. Pertama kita harus bisa memahami dulu ya, kenapa kita mesti belajar mata kuliah ini ya, kenapa kita mesti mengambil mata kuliah ini, kenapa mesti ada psikologi Islam, kenapa tidak cukup dengan psikologi barat saja. Nah, di dalam surah Al-Hujurat ya, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, kata Allah di situ, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita orang-orang beriman dipanggil Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita. Ya, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah. Ya, maka periksa berita itu dengan teliti. Agar apa? Antusibu qauman bijahalatin. Agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa kalian ketahui keadaannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, yang nanti akan menyebabkan kalian itu menyesal atas perbuatan kalian. Poin pentingnya dari ayat ini adalah kata-kata ya, kalimat penggalan dari ayat ini yang berbunyi in ja'akum fasikun. Ya, in ja'akum fasikun, datang orang fasik kepada kalian, binaba'in, dengan sebuah berita. Nah, berita di sini bisa berupa data-data, informasi-informasi, atau pengetahuan-pengetahuan. Di antaranya apa? Pengetahuan tentang psikologi yang dibawa oleh orang-orang barat. Itu namanya binaba'in, ya, berita, informasi, pengetahuan, ya. Kenapa kita sebut mereka orang-orang fasik yang membawa berita? Ya, karena mereka yang pertama bukan orang yang beriman atau orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, jadi lebih berat daripada kefasikan sebetulnya. Ya, orang fasik itu biasanya orang yang dia mengetahui hukum tapi tidak mau melakukannya. Ya, jadi orang fasik ini bisa jadi orang muslim. Nah, sementara psikologi barat itu berasal dari rahim orang-orang kafir. Ya, maka ini jelas lebih besar daripada kefasikan. Lalu sikap kita apa, kata Allah? Fatabayyanu, periksa dengan teliti. Periksa dengan teliti. Jadi psikologi barat itu mesti kita kritisi. Nah, ini sikap kita sebagai seorang ilmuwan psikologi muslim. Ya. Nah, ini dasar kita kenapa perlu psikologi Islam, kenapa perlu kita melakukan ya, mungkin para pendahulu kita ya, ilmuwan psikologi yang sudah banyak melahirkan sebuah buku atau pemikiran-pemikiran mengatakan perlunya islamisasi ilmu. Ya, bahkan mereka mengatakan tidak sekedar islamisasi ilmu, tapi harus betul-betul menghasilkan psikologi yang lahir dari rahim akademisi muslim, ya, ilmuwan psikologi muslim, ya, tidak hanya sekedar islamisasi. Karena islamisasi ilmu itu sendiri dikritik oleh para ilmuwan ya. Pak Kunto Wijoyo mengatakan islamisasi ilmu itu kadang dianggap seperti orang-orang Tionghoa yang melakukan sunat ya,
supaya dianggap sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ya. Atau misalnya namanya kemudian dibuat Muslim, ini kita bukan mendiskreditkan suku Tionghoa, bukan, tapi ini analogi saja gitu ya. Sehingga namanya kemudian dibuat yang nama Tionghoanya ada, kemudian dibuat nama Islam yang nuansanya Islami gitu. Ada yang namanya, mohon maaf, misalnya kalau di Betawi ada Basuki, ya, kemudian ya, lain-lain banyak ya, sehingga seolah-olah dia menjadi bagian dari, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi Islamisasi ilmu ini kadang-kadang disalahpahami. Maka banyak juga ilmuwan Muslim kemudian, psikologi Muslim kemudian yang mengatakan bahwa tidak cukup sekedar hanya Islamisasi ilmu, tapi betul-betul melahirkan Islam itu dari rahim orang Islam itu sendiri, dari ajaran Islam yang murni dari Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi dengan catatan para ilmuwan kita, ya, para pakar pemikir dalam psikologi Islam menekankan bahwa tidak semua psikologi barat itu kita tolak, ya. Ada mungkin yang bersesuaian dengan budaya, dengan agama kita, maka bisa kita terima dengan syarat tadi. Ya, dengan syarat tadi ada proses Islamisasi ilmu yang ketat, tidak hanya sekedar legalisasi saja, ya. Mencarikan ayatnya, mencarikan hadis, tidak sekedar itu saja. Maka nanti di dalam alur perkuliahan kita ini, dalam proses perkuliahan nanti kita akan lihat beberapa metode pengkajian dalam psikologi Islam, sehingga bisa melahirkan sebuah pengetahuan psikologi Islam yang sesuai dengan yang kita harapkan, tidak hanya sekedar akuisisi saja, ya, tapi betul-betul dari pemikiran yang mendalam yang berdasarkan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ya, kita disuruh untuk tabayyun, fatabayyanu, karena yang membawa berita psikologi ini, yang membawa pengetahuannya adalah orang-orang Barat. Dan memang pada kenyataannya banyak pertentangan dengan ajaran Islam, ya, tidak sesuai dengan, bahkan bukan dengan ajaran Islam, dengan budaya kita, budaya orang Timur pun nggak sesuai, ya, cara pandang Barat itu, ya. Jadi Barat worldview, ya, cara pandang orang Barat itu, ya, tidak sesuai dengan cara pandang orang Timur. Maka kemudian di Jepang, ya, di dalam penganut agama Buddha, atau di Asia Timur ini gitu, ya, muncullah aliran indigenous psikologi, ya, psikologi menurut pandangan orang-orang Timur, ya, karena dianggap tidak mewakili pandangan Barat itu tentang manusia, banyak yang bertentangan, ya. Alhasil dulu pernah saya diceritakan oleh guru kita, ya, seorang praktisi juga dalam ilmu psikologi, ya, Pak Fauzil Azim, dulu pernah cerita bahwa ketika dia kuliah dulu di salah satu kampus di UGM, ketika itu dia dites oleh dosennya, ya, tesnya tentang sehat atau tidak sehat orientasi seksual dari mahasiswa. Jadi biasa kalau kami di psikologi, ya, kita kan dites tuh, kemudian kita disuruh analisis sendiri. Alhasil tesnya apa? Beliau didiagnosa sebagai orang yang mengalami kelainan seksual. Kenapa? Karena beliau banyak yang bertentangan dengan narasi yang ada dalam teks atau pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks soal psikologi itu, ya. Karena di Barat, dalam budaya mereka biasa misalnya seorang laki-laki ngajak kencan perempuan atau sebaliknya, ya, perempuan ngajak kencan laki-laki, kemudian ciuman, menyatakan cinta dan lain-lain. Sementara di budaya, ya, Pak Fauzil Azim pada waktu itu di Jawa Timur, dia di kalangan santri, itu tidak menjadi budaya yang biasa, bahkan dianggap budaya yang saru. Ya, saru itu tercela, ya, dicela oleh masyarakat kalau seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjawab pertanyaan itu, tentu semua bertentangan dengan jawaban yang betul menurut tes itu. Akhirnya didiagnosa sebagai orang yang mengalami gangguan orientasi seksual. Nah, ini salah satu contoh, dan banyak lagi yang lain. Maka perlu kita bertabayyun, fatabayyanu, periksa dengan teliti, supaya apa? Poin pentingnya lagi yang ketiga, agar kita tidak salah melakukan intervensi, tidak salah dalam mendiagnosa, ya, manusia. Ya, orang-orang yang datang kepada kita sebagai psikolog, mungkin nanti jadi seorang konselor atau psikolog, yang datang kepada kita, kemudian kita akan mendiagnosa, akan melakukan terapi, intervensi. Nah, sehingga kalau kita salah mendiagnosa, cara pandangnya salah, ya, itu akan menyebabkan kesalahan, ya, mudarat bagi manusia, dan nanti tentu akan menimbulkan penyesalan. Nah, ini pentingnya kita belajar psikologi Islam, itu dasar kita.
Memang dalam agama kita harus disuruh tabayyun. Berikutnya yang kedua, kenapa kita perlu psikologi Islam ya? Saya ingin sampaikan bahwa dalam Islam ada sebuah tradisi ilmu yang sangat mulia ya, dan ini nggak ada dalam tradisi ilmu Barat. Dalam Islam yang disebut dengan ulama, yang disebut dengan ahli dalam bidang ilmu tertentu, atau bahkan banyak ulama itu yang ahli dalam semua bidang ilmu, itu mereka adalah orang-orang yang punya pemahaman, punya pengetahuan, dan mereka mengamalkannya. Ya, kalaupun mereka tidak sanggup mengamalkannya, bukan berarti mereka menolak untuk mengamalkannya atau malas untuk mengamalkan, tapi karena banyak hal lain yang menyebabkan mereka tidak mampu mengamalkannya karena kesibukan mereka. Tapi mereka orang yang komit dengan pengetahuan mereka, dan kemudian mereka mengamalkannya. Begitu dalam Islam. Jadi dalam Islam, orang yang berilmu, seorang ulama itu, ilmunya memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, ini poin pentingnya. Yang kedua ya, kenapa kita perlu belajar psikologi Islam. Ini dalam tradisi Islam, bahwa seorang ulama, seorang alim, itu kalau punya ilmu, memberikan manfaat kepada dirinya. Ini berbeda dengan tradisi keilmuan orang Barat. Ini catat ya, dan kalian kalian silahkan bandingkan juga dan cari faktanya. Kita kenal Sigmund Freud ya, bapaknya psikologi dalam aliran psikoanalisis. Beliau adalah ulamanya psikologi Barat. Nah, kita sebut ulama ya karena dia alim tentang ilmu psikologi Barat ya, bahkan beliau termasuk bapaknya. Nah, Sigmund Freud ini dia punya ilmu, punya pengetahuan tentang psikologi, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, nanti boleh kalian cari buktinya bahwa Sigmund Freud ini di akhir hayatnya dia meninggal dunia, ya matinya itu karena bunuh diri. Jadi dia kena kanker, kalau salah saya kanker tulang atau kanker pokoknya kanker, dia penyakit yang sangat serius. Kemudian dia berputus asa, minta disuntik mati, di eutanasia sama ke dokternya. Dokternya tidak mau, akhirnya dia minum obat banyak sampai dia overdosis dan mati ya, meninggal dunia. Freud artinya apa? Pengetahuannya tentang psikologi, teori-teorinya tentang psikologi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini cerminan ulama Barat. Kemudian kita kenal juga dengan Ivan Pavlov ya. Ini seorang ulamanya bioveristik ya. Nah, dalam membangun keilmuannya, tradisi keilmuan yang dia bangun itu tentu sangat bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena teorinya dibangun berdasarkan eksperimen terhadap hewan. Kemudian teori ini digunakan untuk memahami manusia, untuk mengeneralisasi perilaku manusia. Ya, teori stimulus respon itu yang diteliti hewan, kebanyakan hewan ya, kemudian digunakan untuk menjelaskan manusia. Ini tentu juga tidak patut ya, karena pada hakikatnya secara esensi manusia itu berbeda dengan hewan ya. Ini juga ulama Barat yang kita rasa mungkin agak aneh dan perlu kita banyak menimbang-nimbang tentang teori ini. Kalaupun benar ya mungkin itu kebetulan saja, karena memang kodratnya kehidupan kita begitu ya. Kodrat kehidupan kita begitu. Memang secara umum itu hukum-hukum yang sifatnya umum itu sama, manusia dengan hewan itu sama ya, secara umum, tapi tidak secara esensi, secara hakikat ya. Kemudian ada Loren Holber ini adalah seorang tokoh pendidikan karakter ya di Barat. Ini ulama pendidikan karakter di Barat ya. Nah, ini alimnya dalam bidang pendidikan. Holber ini kawan-kawan, itu ternyata ilmunya juga ya, pendidikan karakter yang dia rumuskan itu, yang dia cetuskan itu dan sempat viral mendunia itu, ternyata tidak juga bisa memanfaat untuk dirinya. Apa buktinya? Beliau ya ini juga mengalami hal yang sama dengan Freud, mati bunuh diri ya, menenggelamkan, kata sebagian riwayat itu menenggelamkan dirinya di Samudra Atlantik ya. Ini cerminan ulama Barat. Kemudian J.J. Rousseau, ini bapaknya psikologi, eyangnya psikologi nih ya, mbahnya psikologi ini. Jadi Freud itu dapat inspirasi itu banyak dari J.J. Rousseau. J.J. Rousseau ini juga begitu ya. Ini alimnya, ulamanya orang Barat ini juga begitu.
Dia banyak teori-teori tentang teori-teori sosial yang termasuk dalam psikologi, tapi tidak juga membawa manfaat untuk dirinya. Ya, menurut ceritanya dia punya keluarga hancur berantakan, punya anak yang didik bukan dia. Jadi anaknya dititipkan ke panti asuhan gitu. Nah, ini tentu tidak sejalan dengan tradisi kita dalam Islam. Dalam Islam ulama itu punya ilmu memberikan manfaat untuk dirinya. Barat enggak. Ya. Nah, ini alasan kedua kenapa penting kita belajar psikologi Islam. Alasan berikutnya mengapa psikologi Islam, ya. Jadi gini kawan-kawan. Islam itu datang untuk mengatur kehidupan manusia, ya. Islam itu datang mengatur kehidupan manusia. Islam itu kan agama. Dalam bahasa Arab, agama itu disebut dengan ad-din, agama. Ad-din itu artinya bukan Islam, ya. Tidak, Islam itu ya salama Islam gitu ya. Nah, ad-din itu artinya agama. Agama kalau dalam bahasa kita Sanskerta, itu kan diambil dari bahasa Sanskerta, itu artinya adalah tidak kacau. Kalau ad-din dalam bahasa Arab artinya hukum, tata aturan, undang-undang. Jadi agama itu adalah aturan, tata hukum, undang-undang yang mengatur manusia. Dan aturan Islam itu sangat komprehensif, ya. Sangat detail mengatur kehidupan manusia mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Bahkan yang tidak diatur agama lain diatur dalam Islam. Contohnya, masuk WC. Itu kan hal privasi kita. Rahasia sekali, dalam WC nggak ada yang tahu kita ngapain gitu. Tapi Islam mengaturnya. Sebelum masuk WC baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian langkahkan kaki kiri, nyampe dalam WC, mandi, ada cara mengatur, ada cara mandi. Ya, kalau mandi besar ada cara khusus, ya. Kemudian dilarang berlama-lama di WC. Nah, kalau kita nongkrong dilarang menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Jadi banyak. Ini hanya salah satu contoh, tapi banyak aturan lain yang memang tidak diatur di agama lain, tapi dalam Islam diatur. Itu sebabnya Islam itu disebut dengan agama, layak menjadi sebuah agama. Karena yang namanya agama itu mengatur semua kehidupan manusia. Kalau dia hanya mengatur sebagian serial atau segmen-segmen kehidupan manusianya, tidak semua diatur, itu bukan agama namanya. Ya, itu bukan agama. Ya, mestinya agama itu yang mengatur semua kehidupan manusia. Nah, Islam datang itu, aturan yang ada dalam Islam itu bukan untuk mengekang kita, ya. Bukan untuk mengekang kita supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu. Justru sebetulnya aturan Islam itu yang dibuat oleh Allah, kemudian disampaikan oleh nabinya Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah aturan yang bisa menyebabkan kita hidup bebas tapi bisa mengantarkan kepada keselamatan. Bukan bebas dengan sebebas-bebasnya, ya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, bukan bebas dengan sebebas-bebasnya. Jadi prinsip Islam itu bebas yang bertanggung jawab. Jadi kita terserah mau melakukan apa saja, ya, selama dalam koridornya bisa dipertanggungjawabkan, maka itu insya Allah kita selamat, ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka yakinlah yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kemudaratan bagi jiwa kita maupun bagi fisik maupun lingkungan kita. Jadi Islam itu mengatur sebetulnya supaya kita ini sesuai hidup dengan kodrat kita, dengan fitrah kita sebagai manusia, supaya kita nanti ketika kembali itu dalam keadaan fitrah, di atas fitrah, ya. Nah, ini jadi aturan Islam itu datang untuk mengatur semua kehidupan manusia, ya. Bukan hanya masalah kehidupan yang sifatnya materi, ya, dunia saja, tapi juga ukhrawi, masalah akhirat dan lain-lain. Kesehatan jiwa juga diatur, ya. Ayat dalam Quran dari Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai An-Nas, Minal Jinnati Wan Nas, di akhir itu semua mengatur tentang kehidupan manusia. Enggak ada yang enggak mengatur manusia, walaupun judulnya Al-Baqarah, ya, sapi, betina, An-Nahl dan lain-lain, tapi semua mengatur manusia. Semua ayat Quran mengatur manusia. Enggak ada yang tidak mengatur kehidupan manusia di situ.
Nah, ini pentingnya psikologi Islam. Kemudian apa lagi? Berikutnya alasan mengapa mesti psikologi Islam adalah tentang bagaimana cara pandang Islam terhadap kesehatan jiwa. Ya. Islam punya cara pandang tersendiri terhadap kesehatan mental. Apa yang menyebabkan manusia itu bisa sehat dan apa yang menyebabkan manusia itu bisa sakit, ya, ternoda jiwanya, sakit jiwanya. Saya akan sampaikan sedikit mengenai perbedaan, ya, cara pandang perspektif yang dibangun oleh psikologi Barat tentang bagaimana jiwa itu bisa sakit dan bisa sehat dan bagaimana Islam memandang itu. Ya, yang pertama psikoanalisis. Orang sehat dan sakit menurut psikoanalisis itu bisa ditentukan oleh pengalaman masa lalunya. Jadi penyebabnya orang sakit itu bisa masa lalu yang buruk. Orang sehat juga begitu, bisa dia sehat karena masa lalunya baik, ya, atau dia sudah memaafkan masa lalu karena nanti ada kaitan dengan unconsciousness, ya, ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu nanti berisi masalah-masalah di masa lalu yang belum dimaafkan sehingga ini menyebabkan penyakit jiwa menurut psikoanalisis. Tapi orang-orang yang sehat itu yang tidak punya beban masa lalu atau dia punya masalah tapi dia memaafkan, mampu berdamai dengan masa lalu. Nah, ini pandangan Freud atau psikoanalisis secara umum tentang bagaimana sehat dan tidak sehatnya jiwa. Itu tergantung dari pengalaman masa lalu, ketidaksadarannya, ya, yang nanti akan berinteraksi dengan ego, dengan super ego. Ada id, ego dan super ego itu. Ya, nanti dalam psikologi kepribadian akan kalian dalami. Kemudian behavioristik mengatakan orang bisa sakit atau sehat itu bisa disebabkan oleh faktor belajar. Ya, bagaimana dia belajar dari lingkungannya. Ya, kalau dia belajar kemudian merespon dengan baik, ya, pandai meresponnya, ya, maka dia akan bisa mengatasi masalah-masalah hidupnya, ya, dengan pengalaman-pengalaman itu, ya, dari proses belajar yang sudah dia lalui, maka dia akan sehat. Tapi kalau proses belajarnya salah, responnya salah, tidak diinginkan, ini akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupannya, tekanan-tekanan, stres, depresi dan lain. Kemudian humanisme. Humanisme itu orang sakit dan sehat bisa ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, ya, atau kesalahan dalam mempersepsi lingkungan, ya. Nah, ini menurut secara umum menurut pemahaman humanisme. Jadi manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan, jika tidak dipenuhi, ya, maka ini akan menjadi kendala untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain atau kebutuhan-kebutuhan berikutnya atau tingkatan-tingkatan kebutuhan berikutnya. Ya, humanisme, ya. Transpersonal juga begitu. Aliran terakhir dari psikologi Barat mengatakan bahwa orang sehat sakit itu karena persoalan spiritual. Tapi catat, spiritualisme atau spiritualitas yang dimaksud oleh aliran transpersonal ini berbeda dengan spiritualitas dalam Islam. Bagi orang transpersonal ini, spiritual itu cukup dengan meyakini ada kekuatan luar biasa di luar diri kita. Entah kekuatan apa itu. Ya, karena dia lebih cepat, ya, lebih dekat, aliran ini lebih dekat dengan animisme dan dinamisme, keyakinan dengan kekuatan roh, ya, dan kekuatan alam. Ya, maka beda dengan Islam. Spiritualitas dalam Islam bukan begitu. Spiritualitas dalam Islam adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Jadi ini bedanya, kuncinya di sini. Kenapa orang sakit dan sehat dalam Islam menurut psikologi Islam bisa ditentukan oleh tauhidnya. Ya, bagaimana dia mengesahkan Allah, bagaimana dia memurnikan tauhidnya kepada Allah. Tauhid ini persoalan kunci. Jika ini sakit, bermasalah, maka yang lain bermasalah, jiwanya bermasalah, perilakunya bermasalah, pikirannya bermasalah, perasaannya bermasalah. Dan saya mencoba membuktikan itu, ya, dari beberapa orang yang pernah saya bimbing, ya, saya terapi, ya, saya coba arahkan ke tauhidnya dulu. Dan alhamdulillah kalau tauhidnya betul, kemudian mengarahkannya itu mudah, ya, mengarahkannya itu mudah. Jadi persoalan tauhid ini persoalan penting dan ini penyebab utama kenapa jiwa itu sakit dalam Islam. Bahkan dalam urutan dosa besar, persoalan tauhid ini menjadi urutan pertama, yaitu salah syirik, menyekutukan Allah, itu dosa paling besar. Bahkan tidak Allah ampuni, ya, orang yang mati dalam keadaan syirik itu sudah pasti masuk neraka. Ya, kecuali kalau dia bertaubat, ya. Seperti firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa, ya, syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, jadi syirik kalau dibawa mati, ya, siap-siap aja menempatkan tempat duduknya atau tempat berdiam dirinya besok di
neraka, ya. Pemukimannya besok, perumahannya besok di perumahan neraka. Ini kalau mati dalam keadaan syirik, maka harus kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu maksudnya bukan dalam keadaan berKTP Islam, mengaku Islam, bukan. Tapi dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya, betul-betul Islam, betul-betul tauhidnya itu murni, tidak membawa kesyirikan. Itu maksudnya. Nah, ada ini harus kita jaga untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, inilah poin penting yang membedakan pandangan Islam dengan pandangan Barat tentang masalah sakit jiwa, masalah kesehatan mental. Wah, Islam titik pentingnya, titik utamanya adalah masalah tauhid ini, ya, masalah tauhid ini. Ya, ini poin pentingnya. Tauhid itu menentukan sehat tidak sehatnya mental. Ya, jadi kalau di Barat orang sehat mental itu yang penting dia bisa berperilaku secara normal, tidak mengganggu orang lain, ya, kemudian bisa menjalankan kehidupan sosial, udah selesai itu saja misalnya. Dalam Islam tidak. Orang yang bisa hidup berperilaku normal, suka membantu orang lain, mungkin dermawannya luar biasa, mungkin ya seperti artis mungkin figur-figur tokoh-tokoh di Barat yang sekarang kita kenal, Ronaldo dan lain-lain. Dalam perspektif Islam itu sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Ya, amalannya tidak diakui, tertolak semua. Ya, kebaikan ini kebaikan yang semu, bukan kebaikan yang hakiki. Ya, dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu. Boleh nanti kalian buktikan. Ya, betapa banyak persoalan mereka, ya, apa namanya, masalah-masalah kehidupan mereka menyebabkan mereka stres, ya, dan lain-lain. Dan itu sudah kita buktikan. Angelina Jolie misalnya kan terkenal dengan kebaikannya, bagaimana perhatiannya terhadap penduduk di Afrika itu, ya. Dia dermawan, ya, itu, jiwa sosialnya tinggi, tapi lihat tidak bahagia ternyata, ya. Banyak persoalan hidup yang ini persoalan tauhid ini, kawan-kawan. Nah, jadi inilah mengapa kemudian psikologi Islam itu penting, ya, supaya kita bisa melihat manusia secara utuh, ya, bukan secara parsial, karena semua ajaran Islam itu mengatur tentang manusia semua seluruhnya, ya, dan Islam itu banyak keistimewaannya, ya, banyak keistimewaan dalam ajaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang menyamai ketinggiannya, ya, sehingga kita lihat sekarang banyak yang memusuhi Islam, mencoba mendiskreditkan Islam, tapi Islam itu tetap kokoh, tetap tegak, ya, tetap eksis, ya. Kenapa? Karena Islam itu bukan agama buatan manusia, bukan agama hasil revisi manusia, tapi agama yang murni dari yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, ya. Jadi melalui Quran dan hadis kita akan punya cara pandang yang lebih komprehensif, cara pandang yang lebih tepat tentang manusia, ya, bukan seperti orang Barat dalam memandang manusia yang parsial tadi, ya, yang segmen-segmen tadi. Maka saya sering menganalogikan, saya ambil contoh ini dari dulu dosen mengajar saya, bahwa perbandingan orang Islam dalam melihat psikologi manusia dengan orang Barat itu seperti orang buta yang memegang gajah. Ada 3 orang buta, 1 psikoanalisis namanya, 2 behavioristik, 3 humanis, itulah kira-kira. Itu memegang gajah. Ketika psikoanalisis memegang gajah, dia pegang kelopak telinganya, dia bilang gajah itu lebar, ya, seperti kipas-kipas itu. Kemudian ketika behavioristik memegang, dipegang belalai, dia katakan bahwa gajah itu panjang, bengkok, ya, fleksibel gitu. Ketika humanis memegang gajah, dia pegang badannya, gajah itu bulat besar ternyata. Jadi tidak bisa mendeskripsikan gajah secara utuh. Ya, parsial-parsial itu banyak kesalahannya, banyak bias-biasnya. Nah, beda dengan orang Islam, ketika menggunakan Quran dan hadis sebagai worldview, ya, cara pandang terhadap dunia, terhadap ilmu pengetahuan, maka dia bisa memandang gajah tadi, bisa memandang manusia, bisa melihat psikologi manusia tadi secara utuh. Karena dia melihat dengan cara pandang yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Karena nanti kita akan bahas tentang apa itu Islamic worldview dalam psikologi Islam, dan bagaimana kita membangun Islamic worldview itu supaya kajian kita murni terhadap ajaran Islam. Kemudian juga alasan penting mengapa kita pakai psikologi Islam. Kalau Barat
Mereka ya, ilmuwan mereka semuanya mengagungkan akal mereka, rasional mereka. Ya, pengalaman-pengalaman mereka itu di atas segala-galanya bagi mereka. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan rasio mereka, mereka tolak. Termasuk kitab suci. Ini poin pentingnya. Beda dengan kita orang Islam. Dalam pandangan, dalam perspektif psikologi Islam, urutan tertinggi ya, sebagai pengetahuan tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Ini nggak bisa dibantah, walaupun akal kita belum nyampai, belum nyandak untuk memahami itu. Tapi nggak bisa kita bantah, nggak boleh kita bantah dalam Islam. Dan ini buktinya banyak, zaman Nabi juga begitu. Kenapa Nabi sampai dikatakan gila, majnun ya? Karena ayat Quran dulu banyak yang tidak sampai ke akalnya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Seperti dalam surah Ar-Rahman dikatakan bahwa dalam laut itu ada api, ada sungai tawar dalam laut. Itu kan belum nyandak, pengetahuan mereka belum sampai ke situ, sehingga Nabi dikatakan gila. Sekarang sudah terbukti, dan bahkan banyak ilmuwan yang masuk Islam dengan sebab itu. Jadi kalau Quran tidak sampai akal kita memahaminya, belum sampai pengetahuan kita memahami, bukan Quran yang salah, tapi akal kita yang bermasalah. Beda dengan Barat. Barat kalau akalnya tidak bisa memahami sesuatu, maka dia tolak sesuatu itu sebagai dianggap sebagai sesuatu yang irasional, yang nggak masuk akal, nggak logis. Nah, beda. Maka mereka menolak kitab suci mereka. Mereka nggak memakai kitab suci dalam kajian-kajian pengetahuan mereka. Dalam studi-studi ilmu mereka nggak pakai itu. Beda dengan kita orang Islam. Nah, ini alasan berikutnya kenapa penting psikologi Islam. Ya, saya kira ya untuk materi di pertemuan kedua ini ya, saya kira itu yang itu kalau dipahami, insya Allah sudah mengokohkan posisi kita ya. Kenapa kita sudah punya alasan yang kuat tentang mengapa kita memilih psikologi Islam. Nah, saya kira itu saja, disimak materi ini ya, kemudian dicoba direnungkan yang mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.